Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta PPG yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Pada kesempatan hari ini Bapak Ibu mohon izin saya akan membagikan sedikit kisi-kisi berkenaan dengan uji pengetahuan atau UP yang sebentar lagi akan dilaksanakan terutama ini untuk bidang studi SKI ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan bagikan kepada Bapak Ibu, mohon disimak dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu semua sebagai persiapan untuk menghadapi ujian pengetahuan. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya akan membagikan berkenaan dengan prediksi soal UPPPG untuk bidang studi sejarah kebudayaan Islam, Bapak Ibu. Karena kita di Kementerian Agama, terutama untuk PPG Madrasah, ada beberapa bidang studi dan pada kesempatan saat ini saya ingin membagikan prediksi untuk soal UPPPG yang eh, khusus pada bidang studi sejarah kebudayaan Islam atau SKI begitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa nanti Bapak Ibu akan ada setidaknya ada dua jenis soal. Yang pertama adalah PCK, Pedagogical Content Knowledge, dan nanti ada soal SCT. Soal PCK Bapak Ibu ini adalah bentuknya pilihan ganda benar salah Bapak Ibu. Jika jawaban Bapak Ibu benar maka akan memperoleh poin 5 dan jika jawaban Bapak Ibu salah maka akan memperoleh poin 0. Kemudian alternatif jawabannya adalah A, B, C, D, E dan kemudian juga ini merupakan tes pengetahuan pedagogi konten gitu. Kemudian yang kedua, soalnya adalah dalam bentuk SCT, Bapak Ibu, situational judgment test, yang nantinya Bapak Ibu juga berbentuk pilihan ganda, Bapak Ibu, tapi bedanya kalau yang PCK itu adalah benar salah, tapi kalau yang SCT ini adalah dia akan tidak ada benar salah, tapi semua jawaban akan memperoleh poin. Poinnya adalah 5 sampai dengan 1 begitu. Jika Bapak Ibu ini tidak ada jawaban benar salah Bapak Ibu, tapi jawabannya adalah 5 sampai dengan 1. Nanti alternatif jawabannya adalah A, B, C, D, E. Kemudian ini adalah poin misalnya jawaban A adalah 5, B adalah 4, kemudian C adalah 3, D adalah 2, dan E adalah 1. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih mana yang kira-kira bobotnya paling optimal begitu ataupun memperoleh nilai yang maksimal yaitu 5 Bapak Ibu. Kemudian penilaian situasional ini dengan gradasi eh, skor begitu. Jadi Bapak Ibu tidak ada jawaban benar salah dan kemudian Bapak Ibu akan memperoleh skor apapun yang Bapak Ibu jawab. Jadi nanti rincian soalnya adalah yang SCT itu sebanyak 30 soal dan PCK-nya adalah 35 soal Bapak Ibu. Totalnya adalah 65 soal untuk UP yaitu berupa pilihan ganda, nanti SCT dan BCK adalah totalnya 65 soal. Dan jangan lupa Bapak Ibu setelah selesai mengerjakan ini nanti ada 4 soal esai ya Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kerjakan atau 4 soal studi kasus seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya gitu. Bapak Ibu silahkan menyimak untuk ini contoh ya Bapak Ibu prediksi soal-soal yang kemudian bisa Bapak Ibu pelajari nanti jenisnya seperti apa. Yang pertama saya akan menggambarkan 1 sampai 30-an itu adalah soal yang berbentuk PCK, Pedagogical Content Knowledge. Nanti baru setelah itu saya akan tampilkan soal yang berbentuk SJT, Situational Judgment Test. Selamat menyimak Bapak Ibu. Baik, ini adalah soal yang pertama Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Seorang guru ingin menjelaskan sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah yang menyimpang dari ajaran Hanif. Manakah strategi visual yang paling tepat untuk menunjukkan sisilah penyimpangan tersebut? Ya, jawaban dari soal ini, Bapak Ibu, A. Peta rute perdagangan kaum Quraisy, B. Bagian transformasi dari ajaran Islam Ibrahim ke penyembahan berhala atau paganisme, C. Gambar pasar Ukas pada masa lampau, D. Daftar nama-nama kabilah di Madinah, E. Deskripsi tertulis tentang kondisi geografis gurun pasir. Jawaban dari soal ini yaitu yang B, Bapak Ibu, bagian transformasi dari ajaran Nabi Ibrahim ke penyembahan berhala atau paganisme. Kemudian soal yang selanjutnya, dalam mengajarkan struktur sosial masyarakat Arab pra-Islam, guru menghadapi miskonsepsi siswa bahwa seluruh orang Arab adalah nomaden. Fakta mana yang harus ditekankan guru?
A. Keberadaan kaum Ahlul Hadar yang tinggal menetap di kota seperti Mekah. B. Kebiasaan berpindah-pindah mencari sumber air. C. Dominasi sistem kesukuan atau kabilah. D. Penggunaan unta sebagai alat transportasi utama. E. Tradisi menghafal silsilah keluarga. Dari soal ini, jawaban yang dianggap paling benar adalah yang A. Keberadaan kaum Ahlul Hadar yang tinggal menetap di kota seperti Mekah. Soal selanjutnya yaitu saat menjelaskan peristiwa Hilful Fuzul, guru ingin menanamkan nilai karakter pada siswa. Nilai utama yang paling relevan dengan peristiwa tersebut adalah A. Ketabahan dalam menghadapi ujian. B. Kejujuran dalam berdagang. C. Keadilan dan pembelaan terhadap kaum yang tertindas. D. Keberanian dalam peperangan. E. Kesabaran dalam berdakwah. Jawaban soal nomor soal soal bagian ini adalah yang C. Keadilan dan pembelaan terhadap kaum yang tertindas. Kemudian, soal selanjutnya, strategi pembelajaran apa yang paling efektif untuk menjelaskan kronologi peristiwa hijrah ke Madinah agar siswa memahami faktor risiko yang dihadapi Rasulullah? A. Ceramah satu arah tentang pengertian hijrah. B. Penugasan membaca buku teks secara mandiri. C. Metode role playing atau bermain peran tentang situasi di Gua Sur. Kemudian yang D, menghafal nama-nama sahabat yang ikut hijrah. E, menulis esai tentang perbedaan Mekah dan Madinah. Dari soal ini, jawabannya adalah yang C, metode role playing atau bermain peran tentang situasi di Gua Sur. Soal selanjutnya, ketika mengajarkan kebijakan Khalifah Abu Bakar dalam memerangi kaum murtad, perang Riddah, guru harus menjelaskan alasan utama kebijakan tersebut secara sosiologis, yaitu A. Untuk memperluas wilayah kekuasaan ke Persia. B. Menjaga stabilitas dan keutuhan negara Islam yang baru tumbuh. C. Mengumpulkan harta rampasan perang untuk Baitul Mal. D. Menunjukkan kekuatan militer kepada Kaisaran Romawi. E. Membalas dendam atas pengkhianatan kabilah-kabilah. Jawaban untuk soal nomor ini adalah yang B. Menjaga stabilitas dan keutuhan negara Islam yang baru tumbuh. Kemudian, soal selanjutnya, untuk menjelaskan inovasi administrasi pemerintah Umar bin Khattab, media pembelajaran mana yang paling mendukung pemahaman ini? A. Video dokumentasi Perang Yarmouk. B. Peta pembagian wilayah Provinsi Amsor masa Umar bin Khattab. C. Gambar pedang milik Khalid bin Walid. D. Rekaman audio pembacaan puisi Arab. E. Poster biografi singkat Umar bin Khattab. Jawaban untuk soal nomor ini adalah yang B. Peta pembagian wilayah provinsi atau Amsor masa Umar bin Khattab. Kemudian soal nomor selanjutnya, yaitu teori Gujarat seringkali membingungkan siswa jika dibandingkan dengan teori Mekah. Cara terbaik guru mengklarifikasi perbedaan kedua teori ini adalah A. Meminta siswa memilih satu teori yang paling disukai. B. Menggunakan tabel perbandingan berdasarkan bukti sejarah dan tokoh pembawanya. C. Mengabaikan teori Gujarat karena bukti-buktinya lemah. D. Menyuruh siswa menghafal tahun-tahun penting saja. E. Menampilkan gambar pelabuhan di India dan Arab. Soal nomor ini, jawabannya adalah yang B, menggunakan tabel perbandingan berdasarkan bukti sejarah dan tokoh pembawaannya. Selanjutnya, dalam konteks penyebaran Islam melalui jalur perdagangan di Asia Tenggara, guru dapat menggunakan analogi yang relevan bagi siswa milenial, yaitu A. Seperti viralnya tren budaya luar melalui interaksi global. B. Seperti pengiriman barang melalui kurir ekspres. C. Seperti kegiatan belajar mengajar dalam kelas. D. Seperti sistem pemerintahan monarki yang kaku. E. Seperti pertunjukan seni tradisional yang tertutup. Jawabannya adalah yang A. Seperti viralnya tren budaya luar melalui interaksi global. Selanjutnya, seseorang atau seorang guru ingin mengevaluasi pemahaman siswa tentang keteladanan Salahuddin Al-Ayyubi. Instrumen penilaian yang paling tepat adalah A. Tes objektif tentang tanggal lahir Salahuddin. B. Soal esai yang meminta siswa menganalisis sikap Salahuddin terhadap tawanan perang. C. Menghafal silsilah keluarga besar Ayyubiyah. D. Menggambar peta wilayah kekuasaan Ayyubiyah. E. Menuliskan nama-nama menteri di masa dinasti Ayyubiyah. Jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya, faktor internal penyebab runtuhnya dinasti Ayyubiyah adalah bangkitnya kaum Mamluk.
Guru harus menjelaskan siapa kaum Mamluk ini agar tidak terjadi kekeliruan sejarah. Penjelasan yang benar adalah A. Pasukan tentara salib yang membelot. B. Kelompok perdagangan dari Venesia. C. Pasukan budak militer yang kemudian mengambil alih kekuasaan. D. Keturunan langsung dari dinasti Fatimiyah. E. Ulama-ulama yang tidak setuju dengan kebijakan Sultan. Jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, guru menggunakan peta buta Jazirah Arab untuk menjelaskan mengapa Makkah menjadi pusat perdagangan. Informasi apa yang harus dicari siswa di peta tersebut? A. Jarak Mekah ke Kutub Utara. B. Posisi Mekah sebagai titik temu jalur dagang antara Yaman dan Syam. C. Jumlah penduduk di kota Yastrib. D. Jenis tanaman yang tumbuh di sekitar pegunungan Asir. E. Kedalaman Laut Merah. Jawabannya adalah yang B. Pasar Ukas bukan hanya tempat dagang, tapi juga pusat sastra. Guru meminta siswa membuat puisi bertema moral untuk mensimulasikan budaya tersebut. Ini merupakan penerapan metode A. Saintifik atau mengamati. B. Project-based learning, pembelajaran berbasis project. C. Demonstrasi atau peragaan. D. Eksperimen laboratorium. Atau E. Diskusi kelompok terfokus. Jawabannya adalah yang B. Kemudian, soal selanjutnya, bagaimana guru menjelaskan hikmah di balik peristiwa Nabi Muhammad disusukan kepada Halimah Asyadiah di pedalaman? A. Agar Nabi pandai berburu binatang liar. B. Supaya Nabi terhindar dari penyakit kota dan belajar bahasa Arab yang murni atau fasih. C. Untuk menjauhkan Nabi dari kakeknya Abdul Muthalib. D. Karena biaya hidup di pedalaman lebih murah. E. Agar Nabi bisa belajar mengembala unta sejak bayi. Jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya, siswa sering menganggap perjanjian Hudaybiyah merugikan umat Islam secara lahiriah. Guru perlu meluruskan pemahaman ini dengan menekankan aspek A. Kemenangan militer umat Islam dalam perang tersebut. B. Diplomasi jangka panjang yang memberi ruang dakwah tanpa gangguan perang. C. Kekayaan yang didapat dari pembatalan perjanjian. D. Jumlah pasukan yang semakin sedikit setelah perjanjian. E. Dominasi kaum Quraisy yang semakin kuat. Jawabannya adalah yang B. Kemudian, guru bertanya, mengapa Abu Bakar awalnya ragu melakukan kodifikasi Al-Quran? Jawaban siswa yang menunjukkan pemahaman sejarah yang kuat adalah A. Karena Abu Bakar tidak bisa membaca dan menulis. B. Karena hal tersebut tidak dilakukan secara eksplisit oleh Rasulullah, khawatir bid'ah. C. Karena kekurangan biaya untuk membeli pelepah kurma. D. Karena para sahabat lainnya menentang keras ide tersebut. E. Karena Al-Quran saat itu sudah tersusun rapi dalam satu kitab. Jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya, Umar bin Khattab membentuk Diwanul Jan. Guru menjelaskan fungsi lembaga ini dalam bahasa modern sebagai A. Kementerian Keuangan. B. Kementerian Pertahanan atau Departemen Militer. C. Badan Pusat Statistik. D. Mahkamah Agung. E. Lembaga Sensor Film. Dan jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, dalam mengajarkan strategi dakwah, Sunan Kalijaga melalui wayang, guru menekankan prinsip dakwah A. Konfrontasi terhadap budaya lokal. B. Akulturasi dan asimilasi budaya tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam. C. Penghapusan seluruh tradisi lama secara paksa. D. Mengganti bahasa Jawa dengan bahasa Arab dalam pertunjukan. E. Membatasi penonton hanya untuk kalangan bangsawan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya, bukti sejarah apa yang paling otentik untuk diajarkan guru mengenai keberadaan kerajaan Islam pertama di Indonesia? A. Hikayat Raja-Raja Pasai dan Batu Nisan Sultan Malik Al-Saleh. B. Cerita rakyat dari mulut ke mulut. C. Catatan perjalanan Marco Polo yang baru ditemukan. D. Gambar candi yang memiliki corak Islam. E. Prasasti yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, Salahuddin mendirikan Madrasah Al-Nasyiriyah. Guru menjelaskan tujuan pendirian lembaga ini adalah untuk memperkuat paham A. Syiah Islamiyah. B. Ahli Sunnah wal Jamaah Syafi'i. C. Mu'tazilah. D. Khawarij. E. Jabariyah. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, sistem pemberian tanah kepada perwira militer sebagai imbalan jasa di masa Ayyubiyah disebut sistem Iqta.
Guru membandingkan sistem ini dengan A. Sistem pajak modern yang progresif, B. Sistem feodalisme namun dengan kontrol negara yang kuat, C. Sistem koperasi simpan pinjam, D. Sistem barter barang antar wilayah, E. Sistem upah buruh harian. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, guru ingin meluruskan pandangan siswa tentang kedudukan wanita pada masa jahiliyah. Fakta yang harus disampaikan adalah A. Wanita memiliki hak waris yang sangat besar. B. Praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup sebagai bentuk penghinaan keluarga. C. Wanita bebas memilih pemimpin kabilah. D. Pendidikan bagi wanita adalah prioritas utama. E. Wanita sering menjadi panglima perang utama. Jawabannya adalah yang B. Kemudian, dalam menjelaskan peristiwa Fatu Mekah, guru menekankan sikap Rasulullah yang menekankan pengampunan umum atau amnesti. Nilai pedagogisnya adalah A. Menunjukkan kekuatan pasukan Muslim, B. Mengajarkan perdamaian dan rekonsiliasi atau pemaafan pasca konflik, C. Cara efektif untuk merampas harta musuh, D. Strategi militer untuk mengepung musuh secara psikologis, agar kaum Quraisy merasa malu dan pergi dari Mekah. Jawabannya adalah yang B. Kemudian, kebijakan penetapan mata uang dan pembangunan fasilitas umum yang pesat terjadi pada masa Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib, E. Muawiyah bin Abi Sufyan. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, guru menjelaskan bahwa salah satu jalur penyebaran Islam adalah perkawinan antara pedagang Muslim dengan putri bangsawan lokal. Dampak pedagogis dari materi ini adalah pemahaman siswa bahwa A. Islam menyebar melalui pemaksaan struktur keluarga, B. Penyebaran Islam berlangsung secara damai dan melalui jalur sosial yang kuat, C. Pedagang Muslim hanya mau menikah dengan orang kaya, D. Islam tidak menghargai budaya lokal dalam pernikahan, E. Pernikahan adalah salah satu-satunya jalan masuk Islam. Jawabannya adalah yang B. Kemudian, peran Syekh dalam penyebaran Islam di Thailand Selatan atau Patani dapat dianalogikan sebagai A. Konsultan politik kerajaan, B. Guru agama sekaligus penggerak ekonomi masyarakat, C. Komandan pasukan pemberontak, D. Kolektor pajak untuk pemerintah pusat, atau E. Penjaga gerbang pelabuhan. Jawabannya adalah B. Kemudian, benteng Qal'atul Jabal di Kairo adalah peninggalan Salahuddin. Guru menjelaskan fungsi utamanya adalah A. Sebagai pusat perbelanjaan internasional, B. Pusat pertahanan militer dan pusat pemerintahan, C. Tempat peristirahatan Muslim panas Sultan, D. Penjara khusus untuk musuh politik, E. Observatorium bintang. Jawabannya adalah B. Kemudian, selain serangan dari dalam, ancaman eksternal yang melemahkan Ayyubiyah adalah A. Serangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, B. Revolusi industri di Eropa, C. Penemuan benua Amerika, D. Serangan bajak laut dari Madagaskar, E. Perang saudara di Cina. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, guru memberikan studi kasus seorang pemimpin yang hidup sederhana meskipun pemimpin wilayahnya yang luas. Pemimpin yang dimaksud adalah A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib, E. Semua benar dalam konteks kesederhanaan Khalifah Rasyidin. Jawabannya E. Kemudian, seni musik rebana dan hadroh digunakan sebagai media dakwah. Guru meminta siswa menganalisis liriknya yang berisi pujian kepada Allah. Ini adalah pendekatan pembelajaran. A. Integrasi seni dan nilai agama. B. Pemisahan antara hiburan dan ibadah. C. Penolakan terhadap alat musik modern. D. Fokus pada teknik vokal saja. E. Menghafal nada musik. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, dalam struktur Ayubiah terdapat jabatan wazir. Guru menjelaskan bahwa posisi ini setara dengan A. Presiden, B. Perdana Menteri atau Menteri Utama, C. Ketua RT, D. Panglima Perang, E. Hakim Agung. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini adalah selanjutnya adalah soal yang berbentuk SJT, situational judgment test yang tidak ada jawaban benar salahnya, maka di sini langsung saya berikan poinnya Bapak Ibu ya agar Bapak Ibu memudahkan untuk belajar.
Jadi langsung ada poinnya mana yang poinnya 5, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 21, itu sesuai dengan poinnya Bapak Ibu gitu. Kita langsung ya Bapak Ibu untuk soal yang situational adjustment test yang tidak ada benar dan salahnya. Baik, saya akan membacakan. Anda adalah seorang pedagang di pasar Ukas pada masa pra-Islam. Anda melihat seorang anak yatim piatu diperlakukan tidak adil oleh seorang bangsawan dalam transaksi. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mendekati anak tersebut setelah kejadian dan memberinya bantuan materi. Kemudian, ini poinnya 3, Bapak Ibu. Merasa kasihan tetapi memilih diam agar hubungan dagang dengan bangsawan tetap terjaga. Poinnya 2. Kemudian, membela anak tersebut secara terbuka dan menuntut keadilan. Itu poinnya 5. Kemudian, dia mengajak pedagang lain untuk bersama-sama menegur bangsawan tersebut. Poinnya 4. Kemudian, yang E mengabaikan karena itu adalah hal yang lumrah terjadi pada masa itu. Poinnya 1. Ini ya Bapak Ibu. Jadi sudah ada poinnya. Saya berikan poin. Jadi yang terbaik atau jawaban yang paling optimal adalah yang C. Kemudian selanjutnya, di tengah budaya jahiliyah yang kental dengan fanatisme kesukuan, asabiah, suku Anda terlibat perselisihan kecil dengan suku lain. Bagaimana sikap Anda? A. Membela suku sendiri hanya jika mereka berada di pihak yang benar. Menjauh dari perselisihan agar tidak terlibat konflik. C. Mengusulkan musyawarah antar tetua suku untuk mencegah pertumpahan darah. D. Mendukung penuh suku sendiri terlepas dari siapa yang salah. E. Menjadi penengah dan mencari solusi damai tanpa memihak. Ini poinnya yang paling optimal adalah yang E. Kemudian, soal selanjutnya, Anda melihat praktik perjudian dan mabuk-mabukan yang merajalela di lingkungan sekitar Anda di Mekah. Apa tindakan yang paling tepat? A. Menghindari tempat-tempat tersebut dan mendidik keluarga agar tidak terpengaruh. Kemudian B. Berusaha menasihati teman dekat secara perlahan tentang bahaya perilaku tersebut. C. Menunjukkan sikap tidak setuju namun tetap bergaul secara terbatas. D. Membiarkan saja karena itu adalah hak masing-masing individu. E. Ikut serta sesekali agar tetap dianggap sebagai bagian dari komunitas. Jadi jawaban yang paling baik adalah yang A. Kemudian, selanjutnya adalah Anda bekerja pada Muhammad sebelum beliau menjadi nabi. Anda melihat beliau sangat jujur dan menimbang barang dagangan, sementara pedagang lain banyak yang berbuat curang. Apa reaksi Anda? A. Menceritakan kebaikan beliau kepada orang lain agar mereka berbelanja di sana. B. Mengikuti cara beliau hanya jika pelanggan sedang mengawasi. C. Menjadikan beliau teladan utama dalam setiap aktivitas perdagangan Anda. D. Tetap jujur namun terkadang merasa rugi melihat pedagang curang lebih cepat kaya. E. Menyarankan beliau untuk sedikit fleksibel agar keuntungan lebih besar. Jawaban yang paling optimal adalah yang C. Selanjutnya, saat peristiwa peletakan Hajar Aswad terjadi perselisihan antar suku. Jika Anda adalah salah satu pemimpin suku, bagaimana sikap Anda terhadap usulan Muhammad menggunakan kain? A. Langsung menyetujui karena itu adalah solusi paling adil bagi semua pihak. Menunggu reaksi suku-suku besar lain sebelum menyatakan sikap. C. Menolak usulan karena menganggap beliau terlalu mudah untuk memberi solusi. D. Memuji kecerdasan beliau dan mengajak anggota suku lain untuk patuh. E. Menerima usulan tersebut meskipun merasa gengsi karena bukan ide dari suku sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah yang A yang paling optimal. Selanjutnya, pada masa dakwah sembunyi-sembunyi, Anda mengetahui bahwa keluarga Anda tertarik masuk Islam. Namun tekanan kaum Quraisy sangat besar. Apa saran Anda? A. Mendukung penuh dan menguatkan hati mereka untuk tetap teguh pada kebenaran. B. Menyarankan untuk belajar secara diam-diam demi keselamatan nyawa. C. Meminta mereka berpikir ulang demi keselamatan posisi sosial keluarga. D. Meminta mereka merahasiakannya dari Anda agar Anda tidak ikut terseret. E. Melarang keras karena takut akan ancaman dari pemuka Quraisy. Jawaban yang paling nilainya optimal adalah yang A. Kemudian, ketika perintah hijrah ke Yasrib atau Madinah datang, Anda harus meninggalkan harta benda di Mekah. Apa yang Anda lakukan? A. Menunda keberangkatan sampai situasi benar-benar aman dan kondusif. B. Memilih tetap di Mekah dan menyembunyikan identitas keislaman. C. Pergi dengan ikhlas karena keyakinan bahwa perintah Allah lebih utama. D. Merencanakan perjalanan dengan teliti agar tetap bisa membawa sedikit modal. E. Merasa berat hati namun tetap berangkat demi kebersamaan dengan Rasulullah. Jawaban yang paling optimal adalah yang C.
Kemudian soal selanjutnya, pada masa Khalifah Abu Bakar muncul gerakan nabi palsu dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Sebagai penasihat, apa usulan Anda? A. Mendukung tindakan tegas Khalifah untuk menjaga stabilitas negara dan agama. B. Mengusulkan pendekatan dialog terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan militer. C. Menyarankan untuk fokus pada nabi palsu saja dan memberi kelonggaran pada pembayar zakat. D. Mengusulkan untuk mengabaikan mereka selama tidak menyerang pusat kota. E. Menyarankan untuk berkompromi agar pengikut nabi palsu tidak semakin marah. Jawaban yang paling optimal adalah yang A. Selanjutnya, Umar bin Khattab dikenal sangat sederhana meskipun memimpin wilayah yang luas. Anda adalah seorang pejabat di bawah kepemimpinannya. Bagaimana gaya hidup Anda? A. Mengikuti kesederhanaan beliau dan menolak segala bentuk fasilitas mewah. B. Berusaha hidup hemat dan menyalurkan kelebihan gaji untuk fakir miskin. C. Hidup sewajarnya sesuai standar gaji tanpa menunjukkan kemewahan berlebih. D. Menikmati fasilitas yang ada selama itu dianggap legal oleh hukum. E. Memanfaatkan jabatan untuk mengumpulkan kekayaan mumpung berkuasa. Jawaban yang paling optimal adalah yang A. Khalifah Umar sering berkeliling kota di malam hari untuk mengecek kondisi rakyatnya secara langsung. Sebagai bawahan, apa yang Anda pelajari? A. Bahwa pemimpin harus mengetahui penderitaan rakyat dari tangan pertama. B. Mengusulkan sistem pelaporan yang lebih cepat agar pemimpin tidak perlu kelelahan. C. Menjalankan tugas pengawasan di wilayah sendiri agar khalifah tidak perlu datang. D. Melakukan hal yang sama hanya jika akan ada inspeksi dari pusat. E. Menganggap itu tugas pribadi khalifah dan tidak perlu ikut campur. Jawaban yang paling optimal adalah yang A. Anda adalah seorang pedagang Muslim, awal yang baru tiba di Nusantara. Bagaimana cara Anda memulai dakwah? A. Menunjukkan akhlak mulia dalam berdagang sehingga penduduk lokal tertarik. B. Menjelaskan ajaran Islam hanya jika ada penduduk lokal yang bertanya. C. Langsung mengkritik tradisi lokal yang dianggap tidak sesuai dengan Islam. D. Melakukan asimilasi budaya dengan cara yang tidak melanggar syariat. E. Memberikan bantuan sosial kepada penduduk lokal yang membutuhkan. Ini jawaban yang optimal adalah yang A. Di sini Bapak Ibu sudah saya berikan poinnya ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa membandingkan mana sebenarnya eh, yang mempunyai cenderungan nilai optimal. Selanjutnya, dalam proses Islamisasi di Asia Tenggara, pernikahan antara pedagang Muslim dan putri bangsawan lokal sering terjadi. Jika Anda adalah bangsawan tersebut, apa pertimbangan utama Anda? A. Kualitas karakter dan kecerdasan calon menantu yang membawa perubahan positif. B. Potensi kerjasama ekonomi dan jaringan dagang internasional yang dibawa. C. Kedamaian wilayah agar tidak terjadi konflik antar agama di masa depan. D. Kekayaan materi yang dimiliki oleh pedagang tersebut. Kemudian E. Sekedar mengikuti tren tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Jadi jawaban yang optimal adalah yang A. Selanjutnya, Anda memilih penyebaran Islam melalui seni, seperti wayang oleh Sunan Kalijaga. Apa pendapat Anda tentang metode ini? A. Sangat cerdas karena mempermudah penerimaan ajaran tanpa kekerasan. B. Kurang setuju karena khawatir terjadi percampur adukan ajaran. C. Menghargai kreativitas tersebut selama pesan utama Islam tetap tersampaikan. D. Setuju asalkan cara bertahap unsur-unsur pra-Islam dihilangkan. E. Menolak keras karena seni dianggap bukan cara yang tepat untuk berdakwah. Jawaban yang paling optimal adalah yang A. Selanjutnya, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sangat menghormati musuh yang tertawan. Jika Anda adalah panglimanya, bagaimana sikap Anda terhadap tawanan perang? A. Memperlakukan mereka dengan manusiawi sesuai instruksi Sultan. B. Memberikan perawatan medis bagi yang terluka tanpa memandang lawan. C. Menjaga mereka tetap hidup agar bisa dijadikan alat pertukaran tawanan. D. Memberi makan sekadarnya dan menempatkan mereka di penjara yang ketat. E. Menuntut eksekusi cepat agar tidak membebani logistik pasukan. Jawaban yang paling optimal mempunyai poin optimal adalah yang A. Selanjutnya, salah satu faktor keruntuhan dinasti Ayyubiyah adalah pertikaian internal antar keluarga kerajaan. Apa langkah Anda jika menjadi anggota keluarga kerajaan? A. Menghindari konflik dan fokus mengurus wilayah kekuasaan sendiri. B. Mencari sekutu di dalam keluarga untuk memperkuat posisi tawar.
C. Berusaha berebut kekuasaan pusat karena merasa lebih berhak. D. Mengutamakan persatuan demi menjaga stabilitas negara dari serangan luar. E. Mengusulkan pembagian kekuasaan yang adil melalui musyawarah besar. Jadi yang mempunyai poin optimal adalah yang D. Selanjutnya, ketika Yerusalem berhasil direbut kembali, Salahuddin melarang perusakan tempat ibadah agama lain. Sikap Anda: A. Mendukung penuh sebagai wujud toleransi Islam yang tinggi. B. Membantu menjaga keamanan tempat ibadah tersebut dari oknum pasukan. C. Menerima kebijakan tersebut demi menjaga citra Islam di mata dunia. D. Ragu-ragu karena merasa butuh musuh dulu pernah merusak masjid, merasa musuh dulu pernah merusak masjid. E. Diam-diam membiarkan perusakan kecil sebagai bentuk balas dendam. Jadi jawaban yang mempunyai poin optimal adalah yang A. Selanjutnya, dinasti Ayyubiyah banyak membangun madrasah dan rumah sakit. Jika Anda orang kaya saat itu, apa kontribusi Anda? Mewakafkan sebagian besar harta untuk membangun fasilitas publik tersebut. B. Menjadi sukarelawan atau pengajar di madrasah yang baru dibangun. C. Memberikan sumbangan rutin sesuai kemampuan finansial. D. Mengapresiasi pembangunan tersebut tanpa memberikan kontribusi nyata. E. Menganggap itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Jawaban yang punya poin paling optimal lah ya A. Selanjutnya, pasukan Mamlik mulai memiliki pengaruh besar di akhir masa Ayyubiyah. Bagaimana seharusnya Sultan bersikap? A. Memberikan pendidikan moral dan loyalitas yang kuat kepada mereka. B. Membagi otoritas secara proporsional agar tidak terjadi dominasi. C. Mengawasi gerak-gerik mereka dengan sistem intelijen yang ketat. D. Membatasi jumlah mereka agar tidak menjadi ancaman bagi tahta. E. Bergantung sepenuhnya kepada mereka dalam semua urusan militer. Jadi ini sudah jelas ya poin yang optimal yang mana, yang tentunya A. Selanjutnya, Anda adalah warga Madinah. Di Madinah saat Nabi baru saja hijrah, terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan Ansyar mengenai lahan. Apa solusi Anda? A. Menawarkan sebagian lahan milik sendiri untuk digunakan bersama. B. Mengusulkan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan. C. Meminta Rasulullah menjadi hakim dan mematuhi apapun keputusannya. D. Menunggu orang lain memberi bantuan terlebih dahulu. Dan E. Mempertahankan lahan sendiri, karena itu adalah hak milik pribadi. Yang poin yang paling optimal adalah yang A. Selanjutnya, dalam sejarah masuknya Islam di Sumatera, Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat studi Islam. Apa peran Anda sebagai pelajar di sana? A. Mengikuti diskusi-diskusi ilmiah untuk memperdalam pemahaman. B. Belajar dengan tekun lalu menyebarkan ilmu ke daerah asal. C. Membantu menekankan kitab-kitab agar mudah dipahami warga lokal. D. Hanya belajar untuk kepentingan pribadi agar dipandang terhormat. E. Menggunakan status pelajar untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Jawaban yang mempunyai poin di manalah yang B. Sistem ETA, pemberian lahan, di masa Ayyubiyah bertujuan untuk kesejahteraan tentara, namun terjadi penyalahgunaan oleh oknum. Sikap Anda sebagai pengawas: A. Melaporkan setiap kecurangan tanpa pandang bulu pada Sultan. B. Memberikan teguran kepada keras dan meminta lahan dikembalikan ke fungsi awal. C. Mencatat pelanggaran dan memberikan saran perbaikan sistem. D. Menegur secara halus agar tidak terjadi konflik dengan pihak militer. E. Menerima bagian dari hasil penyalahgunaan tersebut agar tetap aman. Jawaban yang punya poin optimal lah yang A. Di era Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal dikelola dengan sangat ketat. Anda menemukan kesalahan administrasi yang merugikan rakyat kecil. Apa ya tindakan Anda? A. Langsung mengoreksi dan memastikan hak rakyat tersebut kembali. B. Melaporkan temuan kepada khalifah secara transparan. C. Menelusuri penyebab kesalahan agar tidak terulang di masa depan. D. Memberitahu rakyat yang dirugikan agar mereka menuntut sendiri. E. Membiarkan saja selama tidak merugikan keuangan negara secara besar. Jawaban yang punya poin optimal adalah ya A. Nabi Muhammad SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah yang secara sekilas merugikan umat Islam. Bagaimana sikap Anda sebagai pengikut beliau? A. Patuh sepenuhnya karena yakin pada visi jangka panjang Rasulullah. B. Berusaha memahami hikmah di balik perjanjian tersebut meskipun kecewa. C. Menahan diri dari protes demi menjaga persatuan umat.
Dia bertanya-tanya dengan nada ragu tentang keadilan perjanjian itu. Memprotes secara terbuka dan menghasut orang lain untuk menolak. Jawaban yang punya poin paling optimal adalah yang A. Penyebaran Islam di Asia Tenggara dilakukan tanpa melalui ekspansi militer. Apa nilai yang paling Anda banggakan dari fakta ini? A. Islam adalah agama perdamaian yang diterima karena kebenarannya. B. Kekuatan karakter para dai lebih efektif daripada kekuatan pedang. C. Keramahan penduduk lokal mempermudah proses asimilasi. D. Perdagangan adalah sarana diplomasi yang efektif. Fakta ini tidak terlalu penting selama Islam menjadi agama mayoritas. Jawaban yang punya poin yang paling besar adalah yang A. Selanjutnya, salah satu penyebaran keruntuhan Ayyubiyah adalah serangan bangsa Mongol dan perang salib yang berkelanjutan. Sebagai rakyat, apa bentuk bela negara Anda? A. Ikut serta dalam eh, pertahankan kota sesuai dengan kemampuan dan instruksi. B. Membantu logistik dan konsumsi bagi pasukan di garis depan. Memberikan informasi tentang pergerakan musuh kepada pihak keamanan. D. Mengamankan keluarga dan harta benda ke tempat yang lebih jauh. Berusaha menyerah kepada musuh agar nyawa diselamatkan. Poin yang paling besar lah ya. Selanjutnya, Abu Bakar As-Siddiq sangat teliti dalam memilih pemimpin pasukan. Jika Anda terpilih namun merasa ada yang lebih kompeten, apa sikap Anda? A. Menerima amanah tersebut sambil meminta orang yang lebih kompeten menjadi penasihat utama. B. Memberi kursi dengan khalifah untuk mengusulkan nama yang menurut Anda lebih baik. C. Menerima dengan penuh tanggung jawab dan belajar dengan cepat. D. Menerima karena takut dianggap tidak patuh pada pimpinan. Menolak secara kasar karena takut bertanggung kegagalan. Jawaban yang paling poin yang paling besar adalah yang A. Demikian Bapak Ibu. Oh, masih ada Bapak Ibu. Selanjutnya, tradisi lisanul hal atau dakwah dengan perbuatan sangat efektif di Nusantara. Jika Anda hidup di masa itu, perbuatan apa yang Anda utamakan? A. Kejujuran dalam bertransaksi dan menepati janji. B. Kebersihan diri dan lingkungan tempat tinggal. C. Sikap santun kepada orang yang lebih tua dan menyayangi yang muda. D. Sering memberi sedekah kepada tetangga yang tidak mampu. Menunjukkan cara beribadah yang rajin di tempat umum. Jawaban yang punya poin paling besar adalah yang A. Dinasti Ayyubiyah memperkuat pertahanan laut untuk menghadapi tentara salib. Sebagai arsitek, fokus Anda adalah A. Membangun benteng pelabuhan yang kokoh dan sulit ditembus. B. Merancang kapal perang yang cepat dan lincah dalam bermanuver. C. Memastikan pasukan material bangunan tersedia secara berkelanjutan. D. Mengawasi pekerja agar proyek selesai tepat waktu. Mencari keuntungan pribadi dari anggaran bangunan. Yang poin eh, terbesar atau 5 adalah yang A. Umar bin Khattab memecat Khalid bin Walid dari jabatan Panglima agar umat tidak mendewakan sosok Khalid. Jika Anda pengikut Khalid, apa yang reaksi Anda? A. Tetap berjuang di jalan Allah meskipun Khalid bukan lagi pemimpin. B. Menghormati keputusan khalifah sebagai upaya menjaga kemurnian tauhid. D. Menenangkan teman-teman lain agar tidak terjadi pemecahan. D. Sedikit kecewa namun tetap menjalankan tugas seperti biasa. Mogok bertempur karena merasa hanya Khalid yang bisa membawa kemenangan. Poin yang paling besar lah yang A. Di masa akhir Ayyubiyah, Sultan terakhir lebih banyak menghabiskan waktu dengan kesenangan pribadi. Sebagai menteri, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan nasihat jujur tentang ancaman negara yang sedang mengintai. B. Mengajak menteri lain untuk bersama-sama mengingatkan Sultan. C. Tetap menjalankan roda pemerintahan sebaik mungkin di bidang Anda. D. Menjauhkan diri dari urusan istana untuk menjaga reputasi. Ikut bersenang-senang agar tetap disukai oleh Sultan. Jawaban yang punya poin paling besar adalah yang A. Demikian Bapak Ibu terkait dengan soal-soal yang sudah saya coba susun untuk berusaha membantu Bapak Ibu menghadapi ujian pengetahuan UP. Tentunya mungkin ada hal-hal yang kurang pas begitu, saya mohon maaf dan tentunya ini adalah saya niatkan untuk membantu Bapak Ibu. Saya doakan Bapak Ibu diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengikuti UP, tidak ada gangguan ataupun kendala sedikit apapun baik secara teknis ataupun secara apapun begitu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan sehingga Bapak Ibu bisa lulus
dan kemudian memperoleh sertifikat pendidik dan tentunya akan berdampak kepada kesejahteraan Bapak Ibu. Demikian yang bisa eh, kami sampaikan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.